kurikulum merdeka yang sudah kita aplikasikan di lembaga yang sudah kita aplikasikan di kelas kita terhadap peserta didik kita. Nah, jadi merefleksi dari yang lalu juga nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara tindak lanjut yang sudah kita sepakati kemarin ketika PMO yang pertama, PMO Mandiri yang pertama itu tepatnya di bulan Agustus kemarin. Nah, lalu kita akan refleksi nanti hal yang akan kita bahas juga pastinya adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan persiapan kita nanti menjelang akhir tahun ajaran ini, asesmen seperti itu dia kita. Jadi di sini nanti kita bisa melihat di layar fokus, nanti juga Ibu pengawas juga bisa nanti mengenai tentang kegiatan kita ini. Di sini kita sudah bisa lihat ya Bunda ya, kita tampilkan di situ. Kemarin pada saat kita PMO di bulan Oktober, di situ ada 2 topik permasalahan yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang penyusunan dokumen KWSP. Nah, lalu tentang penyusunan dokumen program sekolah. Jadi di sini Bunda kemarin itu kita sudah menjalankan kegiatan tentang dokumen KWSP. Lalu juga dokumen program-program sekolah. Kita sudah susun program-program sekolah, kita juga susun tentang modul-modul pembelajaran yang kemarin sudah kita buat dan kita sempurnakan. Sampai di sini buat bunda-bunda semua, semalam itu ketika kita menyusun dokumen KWSP, apakah ada kendala atau bagaimana semalam itu? Bagaimana dalam prosesnya itu? Ya ada kendala ya, bisa semua susun ya dan bersama-sama kemarin ya. Lalu tentang penyusunan program sekolah kemarin juga kita dan kita bahas juga bersama kemarin. Itu adalah tentang penguatan tentang pembuatan modul ajar juga. Di situ juga bagian dari situ kemarin. Jadi di situ juga nanti kita akan bahas bagaimana perkembangannya. Jadi untuk kesempatan ini mungkin dari Ibu pengawas ada yang mau tambahkan Ibu, silakan nanti untuk bisa kita bahas bersama juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati. Di pertemuan PMO yang kedua kali ini kita melakukan refleksi kembali mana kira-kira yang mau kita perbaiki di dalam modul ajar ataupun bagaimanakah yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan Bapak Ibu guru. Kalau menurut saya untuk KOSP ini kira-kira Bunda Suli atau Bunda Purba apa-apa yang sudah kita lakukan dan apa-apa yang sudah diperbaiki kembali yang batik yang temanya adalah kebutuhanku atau subtemanya adalah pakaian. Ya, jadi kita membatik rok dan juga membatik celana bagi laki-laki, rok bagi perempuan. Gitu. Jadi kita untuk membuat penilaiannya bahwa ini apa hasilnya buat. Jadi hasil karyanya ada seperti ini. Hasil karyanya seperti ini. Ya, membatiknya. Jadi kita membatik dari bahan yang ada di sekitar kita, yaitu pelepah pisang. Jadi pelepah pisang kita batiknya di situ dan juga pewarna dari makanan. Jadi setelah itu kita buat pengamatan bagi anak yang mau kita buat penilaiannya. Jadi seperti ini saya fokus kepada salah satu anak yaitu si Sonia. Bahwa hasil pengamatan saya, si Sonia itu sedang membatik pakaian dengan senangnya dan penuh semangat dia. Gitu. Dia serius membuatnya, semangat. Jadi tujuannya bahwa
anak itu berani untuk berkarya, ya. Anak itu berani untuk berkarya. Nah, yang kedua, bahwa siswanya itu mampu dan hampir sempurna saat melakukan membatik itu sendiri, ya, hampir sempurna. Jadi tujuannya anak dapat memanfaatkan benda yang ada di sekitarnya sendiri, di sekitar sekolah. Jadi saya buat dua penilaian Bu. Untuk anekdotnya, saya amati dia waktu jam 8:10 itu masih di luar kelas. Saat masuk ke dalam kelas, ada peristiwa yang saya lihat pada anak itu, yaitu dia saat anak masuk ke dalam kelas, dia memilih permainan dengan cap tangan gitu. Saya kan Bu, kalau anak mau ke dalam kelas, ini kita kan salah satu hal yang kita bahas di dalam PMO kita ini adalah tentang nanti assessment. Karena sebentar lagi kita mau bagi materi. Ingat, assessment sumatif yang selalu kita lakukan. Assessment awal yang juga kita lakukan. Yang Demo sudah ada ya. Nah, ini adalah assessment sumatif. Nanti assessment sumatif lihat seperti ini. Nanti ini sudah ada. Kita tinggal ketik ganti nama seperti biasa. Nanti lihat di sini ketiklah nama peserta didik. Namanya, NISN-nya nanti minta sama Bunda Tri itu ada lengkap semua. Nomor hidup juga nanti minta sama Bunda Tri, tapi kita isikan ini ya. Gitu dia. Ini nanti untuk data di sini saya rasa bisa. Nah, masuk di sini Bunda, lihat. Ada berapa aspek yang kita kembangkan sama anak sebenarnya? 3. Aspek apakah itu? Nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar literasi dan STEM. Inilah nanti yang Bunda kembangkan di sini. Tuliskan. Seperti ini yang ada di sini kan. Bagaimana nilai agamanya, bagaimana jati dirinya, bagaimana kemampuan dasar literasi STEM. Ini nanti paparkan saja. Contohnya, anak ini sudah menghafal doa-doa awal, misalnya doa mau belajar, doa makan dan sebagainya. Lalu nanti cocokkan saja dengan CP kita. Di KWSP itu kan ada CP kan? Makanya lihat nanti CP-CP yang ada di KWSP itu. Apa CP dari nilai agama, apa CP jati diri, apa CP dasar literasi. Itu udah enak kali nanti karena sudah lengkap CP-nya. Contohnya jati diri, misal Denis sudah berani tampil di depan kelas. Denny bisa berbicara ataupun memaparkan apa hasil yang dia sampaikan. Kan gitu kan, di CP itu kan ada kan. Buat aja tuh. Lalu dasar-dasar literasi dan STEM buat itu udah ya. Sudah nampak jelas nanti hanya 3 tuh. Berikutnya ini refleksi orang tua, catatkan aja nih. Refleksi orang tua ini nanti yang akan diisi orang tua ketika rapat kita bagi setelah libur kembali sekolah. Nanti kan rapat kita minta, inilah minta yang diisikan orang tua. Ini nanti ekstrakurikuler tidak ada ya. Lalu nanti ketidakhadiran sudah jelas, mengetahui sudah jelas, guru kelas sudah jelas. Nah, ingat ini, hati-hati di sini. Ini yang selalu kita sampaikan. Tadi kan Bunda Purba kan sudah lengkap, itu kan? Bunda sudah juga. Nanti kumpulkan itu di dalam file-file pakar ini kita, file kita. Kumpulkan itu. Nanti itulah data penguat untuk yang kita paparkan tadi. Jadi tidak ada lagi Bunda capek-capek buat ini, buat itu, buat catatan anekdot, buat checklist, nggak ada capek. Lampirkan aja yang sudah ada ini. Cocok? Nah, ada satu lagi yang belum kita sampaikan di sini, yaitu penilaian tentang proyek pemuatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada dia intrakurikuler, ekstrakurikuler kan nggak ada kita kan? Ada P5, ya kan? Maka di sini nanti kita buat lagi capaian perkembangan. Belum ini ya kan? Belum muncul, kurang muncul, sudah muncul kan gitu ya kan. Jadi nanti buat dan foto-fotonya ya. Maka nanti foto anak itu sangat penting.
Oke, cocok Bunda. Refleksi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang ini? Bunda, Iya Bunda. Bunda tadi kan ada refleksi untuk orang tua kan. Iya. Itu nanti kan kita masukkan ke rapat kan setelah rapat gitu orang tua dan kembali. Di rapor Iya. dituliskan ya. Itu nanti tulis di raportnya kita dari orang tua pasti kan tangan. Tanda tangan. Enggak kata ada refleksi tadi dari orang tua itu. Oh iya. Iya. Itu Gini. nanti gimana nanti kalau kita Nanti gini, kan ini Bunda lihat nampak ini ya. Saya apa sedikit ini saya besarkan. Apa yang saya amati sudah dari anak saya. Nanti diisi dia itu. Cocok? pakai tangan aja ya. Orang itu yang Isi. Misalnya saya lihat anak saya kayak semalam itulah ada contohnya orang tua dari siapa namanya itu Elizabeth. Ih, Banda, aku tak kejut dengan Elizabeth ini kata dia kan. Kami jalan atau contoh yang lagi sama. Nanti tuh kasih ini aja, dia bisa dia mengeja, katanya kan. Bisa juga udah dia katanya gitu. Kan itu kan aku udah aku kira belum bisa di depan belum bisa kan. Nah itu kan satu contohnya nanti di rekomendasi itu mau sedikit pun banyak pun orang tua itu. Apa yang saya amati yang perlu dikembangkan? Nah ini kan refleksi. Anak saya masih belum bisa di dalam mengontrol sosial emosional. Nah bisa jadi ya kan? Apa yang akan saya lakukan untuk membantu? Kan? Nah, cocok? Dia nanti akan isi di situ. Oke? Pada saat nanti kita bagi rapat kita paparkan itu. Ini nanti yang budaya diisi ya waktu ngumpul rapat ya. Jadi ada refleksi bersama, tidak hanya guru. Jadi nanti ketika ini bunda kumpulkan kan nampak ini orang tua melihat ternyata banyak tugas guru itu. Gak hanya yang dilihat selama ini kosong seperti itu. Datang mengajar, enggak ternyata mengisi pendidikan anak, mengamati anak ini. Bukan hanya diamati kayak sepintas yang kayak mereka bayangkan ya kan? Gitu dia. Oke bunda, dapat ya di sini. Ketikan, ini nanti ketikan. Ini nanti ketikan ya bunda ya. Yang dari orang tua itu. Oh iya. Ya. Ini ketikan nanti ya, ketik aja. Nanti enak, tinggal copy paste pun contoh atau diedit mana yang kita sebut mana yang diperbaiki. Mana lebih enak ini. Oke, karena nanti langsung di print. Sampai di sini ada lagi yang mau tanyakan? Pak, berarti yang untuk penilaian itu per semester kita bagi atau sekali? Per semester. Ya ini nanti semester 1. Besok semester 2. Jadi nanti catatan bunda ini akan dibawa anak sampai dia dewasa. Akan dibawa anak ketika dia melamar ke SD. Makanya ada transisi PAUD SD yang menyenangkan. Di situ diharapkan ketika guru SD melihat catatan perkembangan anak dari PAUD, dia sudah bisa melihat dia sudah bisa sampai di sini dengan bukti-bukti yang dilihat sudah ada. Makanya sebenarnya begitu enak kali nanti guru SD, enak kali nanti habis ini. Karena kalau itu memang betul-betul kita jalankan dari PAUD, dia lengkap nanti. Oh iya betul, ini sudah ini, nampak kok. Oke, sampai sini ada lagi? Ya, mungkin ibu pengawas mau menambahkan. Untuk bunda-bunda sekalian, saya tidak letih-letihnya selalu mengingatkan bunda-bunda, setiap kegiatan yang kita adakan itu jangan lupa didokumentasikan. Itulah gunanya biar bunda tidak kesulitan dalam pengisian yang sudah asesmen tadi yang sudah dipaparkan sama Pak Togi. Jangan lelah, jangan bosan untuk membuat dokumentasi ya bunda, yang mau dipoto, yang mau kita buat rekaman. Di dalam setiap kegiatan pembelajaran yang kita buat ataupun karya yang dibuat anak kita, jangan lupa didokumentasikan. Oke, ya baik, terima kasih buat ibu pengawas sudah memberikan masukan kepada kita. Sampai di sini ada lagi bunda? itu Pak, untuk kan dalam rapat itu kalau kita tidak mengadakan kegiatan ekstra itu tidak perlu harus kita lakukan kah? Ekstrakurikuler itu kan tidak kewajiban, tapi tergantung sekolahnya. Kalau kita kan memang nggak ada, itu dia. Itu saya maksudkannya karena sampai saat ini kan kita belum melakukan. Nggak ada. Maka Nggak usah itu dipaksakan. harus kita lakukan sebelum nanti. Nggak kewajiban itu. Intrakurikuler sampai 5 itu aja kita nanti itu. Ya kan, waktu kita susun OSP kan memang itu ya, udah ya kan, bunda Sulia. Jadi ekstra kita nggak ada. Ya. Oke, ada lagi bunda? Atau bunda Tri ada yang mau ditanyakan?
Dari ini mata jadi paham biasanya. Oke, ada lagi? Pas? Oke, Bunda ya. Jadi itu dia kegiatan kita pada oke, Bunda. Jadi tadi kita sudah melihat, sudah merefleksikan bersama dari kegiatan PMO kita yang di bulan Agustus sampai pada kesempatan ini PMO kita membahas tentang kebutuhan kita khususnya dalam pembelajaran dan asesmen. Tadi kita sudah melihat bersama apa yang menjadi kelemahan kita dan apa yang menjadi refleksi kita, apa yang menjadi tindak lanjut kita. Pastinya nanti harapannya itu bisa kita lakukan bersama. Sampai di sini ada yang mau disampaikan buat dari guru dulu? Silakan. Nanti untuk kegiatan asesmen ini kapan jadinya dilaksanakan berdasarkan dari hasil PMO kita ini? Kapan kita buat? Di minggu kedua, minggu ketiga? Minggu ketiga ya, di bulan 11 ya, atau di bulan 12? Bulan 12. Jadi itu kesepakatan kita ya. Minggu ketiga di hari apa kita buat? Jumat, Senin? Hah? Ya, buat tanggalnya Bun ya. Di tanggal 17 bisa. 17 lah ya. Jadi apa yang kurang lebih nanti bisa kita benahi di situ ya. Ya kan? Ya, jadi nanti tanggal 17 kesepakatan kita, nanti silahkan disepakati dan diskusikan kembali ya. Tanggal 17 November untuk tindak lanjut dari PMO kita ini, kegiatan untuk pembuatan modul, kegiatan untuk assessment khususnya sumatif. Lalu ada lagi dari Bunda yang mau ditambahkan? Pas ya, atau buat kesempatan ini buat ibu pengawas ada Bu yang mau ditambahkan? Sedikit untuk ibu-ibu guru tetap semangat dalam melakukan asesmen pun jangan lupa yang selalu saya ingatkan untuk selalu mendokumentasikan setiap kegiatan-kegiatan kita, apalagi dia untuk masalah untuk di P5 nanti itu ya, jangan lupa didokumentasikan ya, Ya, baik, terima kasih Bu, dan terima kasih juga buat semua bunda-bunda pada kesempatan ini. Kita sudah melaksanakan PMO kita di bulan Oktober. Semoga apa nanti yang menjadi pembahasan kita tadi, apa menjadi refleksi kita, apa menjadi kesepakatan kita, nanti itu bisa kita laksanakan bersama-sama, dan harapan semoga itu menjadi yang terbaik pastinya buat kita dan juga buat anak-anak kita nantinya. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ada sama di TK. Iya. Mau saya tanyakan, siapa penilaian Oke, udah. tadi? Iya. Udah close, Mbak? Enggak. Yang saya Ya, kasih. yang dikasih